يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند خلود الحادث الآمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عزما إن الكبائر بالغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب المصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومعمول سليسان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جانبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Hadirin, kajian kita masuki halaman 64. Wasyukru, galal muallifu rahimahullahu ta'ala, wasyukru ala ni'mati wasyukrul abdi alal haqiqati innama huwa nutqul lisan wa iqrarul qalbi bi in'amillahi ta'ala wa amallati fil akhirati fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi ar-rizqi inda naz'i ruhihi
wasani la yurawwi'uhu ay la yaqza'uhu munkarun bi fathil kaf wa nakirun fil qabri bal yu'nisuhu wa maji'u malakin indal qabdi laisa minal akhirati bal minad dunya wa kadzal mayyitu fil qabri fa innal qabra yuqalu lahu barzakhun lakin lamma kana waqtul mauti yaqrubu min ahwalil akhirati yuqalu lahu al akhirah fa kullu ma qaraba syai'an yu'ta hukmahu wasalisu yakunu aminan ay ghairu khaifin fi waqtil fazail akbar wa huwa hina yu'maru bil kafiri birdhihabi ilan nar wa hina tuglaqun naru ala ahliha wa yay'asuna minal khuruji minha wa hina yasbahul mautu fi surati kamsin amlaha bainal jannati wan nar wa yunadi munadin ya ahlan nar khuludun bila mautin fa yay'asu ahlun nari minal khuruji minha warabi'u tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu wal khamisu yamurru ala sirati kal barqil lami fayadkhulul jannata fi salamah min kalali bisirati wa ghairiha min ahwali dhalikal yaum al maqalatul hadiyah asara ila akhir. Hadirin rahimakumullah, kajian kita sampai kepada wasyukru ala ni'mah. Kemarin sudah kita pelajari yang terakhir wasabru ala siddati, dan bersifat sabar ala siddah ketika mendapatkan berbagai macam kesulitan. Sekarang wasyukru ala ni'mah, dan bersyukur atas berbagai macam nikmat. Kita dianjurkan untuk mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan. Orang yang pandai mensyukuri atas berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan ini merupakan afiat, adalah keselamatan. Di dalam Al-Quranul Karim, orang yang pandai mensyukuri berbagai macam nikmat, maka nikmat itu akan ditambah dan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sangat-sangat banyak. Kalau kita ingin menghitung nikmat yang Allah anugerahkan, tentunya kita tidak akan pernah dapat mampu untuk menghitungnya. Allah sendiri yang menyatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Allahu Akbar. Allah berikan badan sehat, nikmat. Allah menganugerahkan istri, nikmat. Allah memberikan, mengaruniakan putra-putri, nikmat. Allah anugerahkan putra-putri kita orang-orang yang sehat, yang cerdas, nikmat. Allah berikan kita usaha, bisa berkarya, bisa bekerja, nikmat. Belum lagi nikmat yang ada pada tubuh kita, nikmat indera penglihatan, nikmat indera pendengaran, nikmat indera penciuman. Di tubuh kita ini, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, dari mata saja hadirin sekalian, Allahu Akbar, begitu luar biasa. Cuma banyak orang-orang yang dianugerahkan nikmat indera yang sempurna, tidak dimanfaatkan nikmat itu untuk melihat kebesaran Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim
Orang-orang yang tidak pandai mensyukur nikmat yang saya katakan tadi, tempatnya adalah neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Kalau terbalik nanti dibenerin nih. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ini ayat cukup keras, ya. Kami sediakan neraka jahanam, kata Allah, yang isinya terdiri bahan bakarnya daripada manusia dan bangsa jin. Manusia dan jin, lahum qulubun, mereka punya hati, punya akal. Manusia punya akal, jin punya akal. Manusia punya hati, jin juga punya hati. Walahum adhanun la yasma'una biha. Azan apa? Ayunun, azan dulu ya. Walahum adhanun, dan mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar firman Allah, sabda Rasulullah, nasihat-nasihat. Walahum a'yudun la yubsiruna biha, mereka punya indera penglihatan tapi dia digunakan untuk melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintah, mana yang dilarang. Orang-orang yang tidak menggunakan indera penglihatannya, indera pendengaran dan indera atau akalnya itu dengan baik, di penghujung ayat ini Allah nyatakan ulaika kal an'am, mereka tak ubahnya seperti binatang. Bahkan ayat ini lanjutkan lagi, balhum adall, bahkan mereka itu lebih hina, lebih rendah dari yang namanya binatang. Yang membedakan kita manusia dengan jin adalah jin makhluk halus, kita makhluk kasar. Mereka semuanya punya akal, punya indera penglihatan dan lain sebagainya. Nah, kalau ketiga indera ini tidak kita gunakan, nanti di akhirat kita lebih hina dari binatang yang paling hina. Nah, syukuri indera kita, indera penglihatan kita untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di siang hari kita lihat bagaimana cakrawala ciptaan Allah begitu luar biasa, gunung-gunungnya yang berdiri dengan kokohnya, belum lagi binatang-binatang yang ada di hutan, binatang yang ada di gunung, binatang yang ada di gurun. Belum lagi kalau kita melihat ke laut, lihat kebesaran Allah. Ya Rabb, itu laut, ikannya begitu banyak, warnanya pun begitu luar biasa. Ya Rabb, begitu indahnya, warna-warni, yang hitam, yang merah, yang kuning, macam-macam. Lihat kebesaran Allah. Kalau kita yang jarang ke laut, kita lihat dulu di Tegal Parang, pohon pisang banyak, pohon rambutan banyak. Rata-rata kita punya kebun, ya. Yang 100 meter, yang 200 meter, yang semeter ada kebunnya, ada pohon pisangnya. Pohon pisangnya daunnya sama, batangnya sama, tapi ketika keluar beda-beda.
ada yang namanya pisang Ambon, ada pisang 1000, wah, ada pisang raja, ada pisang emas, macam-macam. Pohonnya sama, batangnya sama, daunnya sama. Yang keluar buahnya beda. Rasanya pun beda. Padahal tumbuh di kebun yang sama, disiram dengan air hujan yang sama, tapi tumbuhnya bisa berbeda. Lihat kebesaran Allah. Belum lagi jeruk, macam-macam jeruk. Allahu Akbar. Ini kebesaran Allah. Syukuri seluruh anugerah yang Allah berikan kepada kita. Wasyukru ala ni'mah wa syukrul abdi alal haqiqah. Syukur seorang anak manusia pada hakikatnya itu innama, hanya saja huwa, dia itu nutqul lisan, menuturkan dengan lisan. Kalau kita dapat nikmat, minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Mau makan kita awali dengan basmalah, selesai makan alhamdulillah. Mau minum kita awali dengan basmalah, selesai minum kita ucapkan alhamdulillah. Mau berangkat bismillah, sampai di tempat alhamdulillah. Hidupin kompor bismillah, selesai alhamdulillah. Ala kulli hal, awali dengan basmalah setiap pekerjaan kita, sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Ini tanda syukur kita kepada Allah. Ya Rabb. Itu hakikatnya innama huwa nutqul lisan wa iqrarul qalbi, dan menetapkan di dalam hati. Bi in'amillahi ta'ala, ini nikmat dari Allah. Tidak semua orang bisa menghidupkan kompor. Barangkali karena kondisi fisiknya kan begitu, ada yang kurang sempurna. Barangkali indera penglihatannya tidak sempurna. Banyak macam ajaran sekian, dan kita yang Allah berikan kesempurnaan ini. Iqrar wa iqrarul qalbi, menetapkan di dalam hati bi ini amil, ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, yang suatu saat seluruh anggota tubuh kita ini akan disoal, bahkan seluruh nikmat. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im, seluruh nikmat. Nih. Wa ammal lati fil akhirah, habis tentang syukur deh. Panjangan ntar di situ. Wa ammal lati fil akhirah, adapun afiat yang Allah berikan di akhirat nanti, fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmah wal lutfi, sesungguhnya datang ya kepada orang yang Allah berikan afiat, yakni malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yang kita dengar dengan Israel, yang kita sering dengar dengan istilah sebutan Israel. Datang yang namanya malakal maut, malaikat pencabut nyawa, birrahmah wal lutfi, dengan kasih sayang dan lemah lembut. Subhanallah. Orang yang Allah berikan afiat, ketika sakaratul maut, ruhnya akan dicabut dari jasadnya dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Ini orang yang Allah berikan afiat. Ay ar-rifqi, yakni lemah lembut inda naz'i ruhihi, ketika dicabut ruhnya. Ya Rabb, ya, tidak menakutkan, tidak menyeramkan. Bahkan ketika dicabut ruhnya orang yang Allah berikan afiat, mulutnya penuh dengan senyum.
orang yang di sekitarnya menangis. Kalau kita meninggal dunia, istri kita nangis, anak kita nangis, mantu kita nangis, tapi kita akan menghadap Ilahi penuh dengan senyum. Orang yang Allah berikan afiat, hadirin sekalian, lagi sakaratul mautnya saja sudah menyenangkan. Ini yang sering kita kenal dengan istilah husnul khotimah. Jadi orang yang Allah berikan husnul khatimah itu termasuk bagian dari afiat. Nih, nggak gampang, ya. Kita mendapatkan yang namanya husnul khatimah tanpa adanya usaha. Usaha itu harus kita lakukan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, seperti kayak kemarin. Ngajinya, belajarnya tentang agama harus sungguh-sungguh. Ibadahnya juga harus sungguh-sungguh. Kemudian mencari rezeki dari rezeki yang halal. Mendapatkan cobaan disikapi dengan sabar. Mendapat nikmat disyukuri nikmat itu. Orang yang Allah berikan afiat nanti ketika dicabut ruhnya penuh dengan kasih sayang dan lemah lembut oleh malaikat pencabut nyawa. Ya Rabb. Wasani yang kedua, la yurawwi'uhu ay la yaqza'uhu munkarun, tidaklah mengagetkan, tidak menakutkan, yakni yang namanya malaikat munkar, bipatil kaf wa nakirun, dan malaikat nakir fil qabri, di alam kubur. Ketika jasad kita sudah masuk ke liang lahat, tanah pekuburan diratakan, orang-orang yang mengantarkan kita satu demi satu meninggalkan kita. Orang yang kita sayangi, yang kita cintai meninggalkan kita. Allahu Akbar. Itu semua orang yang meninggalkan kita ketika kita mati terdengar oleh kita. Seretan-seretan terompa yang kita pakai, sendal yang kita pakai, itu terdengar oleh orang yang meninggal, yang di alam kubur. Belum lagi yang mengantarkan kita sampai di rumah, kita sudah didudukkan. Di situ akan disu'al. Ini munkarun wa nakirun. Ya Rabb, jangan ditanya bagaimana ngedudukinnya. Ini sudah di luar daya nalar kita. Ini yang masalah alam gaib yang harus kita percaya dengan hadis-hadis Nabi. Ini hadirin sekalian, ketika dia dudukkan, malaikat yang datang pun penuh dengan lemah lembut, tidak menakutkan. Berbeda orang-orang yang tidak Allah berikan afiat. Mendengar langkahnya malaikat munkar nakir sudah menakutkan. Pertanyaan-pertanyaan, kalimat-kalimat yang keluar dari malaikat yang bertanya begitu menyeramkan. Beda dengan orang yang berikan afiat. Pertanyaannya lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Makanya minta afiat. Kemarin sudah saya katakan, ketika paman beliau Rasulullah Ibnu Abbas minta doa, kata Nabi, is'alil afiat, minta afiat, minta keselamatan dalam beribadah, di dalam mengharungi kehidupan. Afiat tuh, minta afiat. Subhanallah. La yurawi'uhu munkarun bipatil kaf wa nakirun fil qabri, di alam kubur. Bal yu'nithuhu
bahkan menentramkan orang yang Allah berikan afiat. Nggak ada rasa takut, tenang tuh. Bahkan kedatangan kedua malaikat ini membuat kesejukan bagi orang yang Allah berikan afiat, bukan menakutkan. Bal yu'nisuhu, begitu kata pengarang kitab ini. Habis di situ. Wa maji'u malakin, kedatangan malaikat indal qabdi, ketika mencabut ruh kita, ketika mencabut ruh seseorang, laisa minal akhirat, ini bukan bagian dari akhirat, bal minad dunya, ini bagian dari dunia, karena kita masih di dunia, dicabut ruh kita itu masih di dunia. Wa kadzal mayyit fil qabri, begitu juga mayit, orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur, bukan alam akhirat katanya. Fa innal qabra, sesungguhnya kubur itu yuqalu lahu, kadang disebut barzakhun, alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Sebelum kita menuju kampung akhirat, kita singgah dulu di alam barzakh. Berapa lama kita tinggal di alam kubur, di alam barzakh, wallahu a'lam. Sejak manusia pertama sampai saat sekarang ini semuanya masih di alam barzakh, di alam kubur. Nah, alam barzakh ini pun menjadi tempat yang menyenangkan bagi orang yang Allah berikan afiat, yang sering kita dengar dengan istilah menjadi raudhah min riyadil jannah. Di sebaliknya, yang orang tidak menyiapkan bekalnya untuk menghadap ilahi Rabbi menjadi apa? Khufrah min khufarin nira, alam barzakh, jadi satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Ya Rabb. Yuqalu lahu barzakhun, lakin akan tetapi lamma kana waktul maut, manakala waktu kematian, yaqrubu sudah dekat, min ahwalil akhirah, daripada huru-hara akhirat. Tuh, kalau udah dekat ajal seseorang, artinya kita sudah dekat menuju kampung akhirat. Tuh, cuma masih di alam barzakh. Yuqalu lahu al-akhirah, dikatakan juga alam akhirat, kadang disebut juga alam akhirat. Tuh. Fakullu, maka setiap atau semua, maqaraba syai'an, sesuatu yang mendekati akan sesuatu atau perkara, maknanya bermakna syai', magaraba, perkara yang mendekati syai'an akan sesuatu, yu'ta, diberikan hukmahu, akan hukumnya. Itu hukumnya, ya, ketetapannya. Allahu Akbar. Jadi sebelum atau sudah mendekati sesuatu, yakni ajal kita sudah dekat, kita sebentar lagi akan menuju alam akhirat. Nah, begitu. Wasalis, yang ketiga, kan ada 10 abiyat kemarin ya. Nah, yang ini 5 apa itu di dunia, yang sebagian di akhirat. Wasalis, yang ketiga, yakunu aminan, orang yang Allah berikan afiat, jadilah dia orang yang aman. Ghaira khaifin, tidak ada rasa takut sedikit pun juga. Tuh, nggak dibayang-bayangi perasaan takut, nggak diperlihatkan hal-hal yang menakutkan. Tuh, orang yang Allah berikan afiat. Fi waqtil fazail akbar, pada waktu terjadinya fazail akbar, huru-hara yang besar, yakni kiamat kubro. Ketika terjadi kiamat kubra, orang pada bingung, orang pada berlarian, orang ketakutan.
Orang yang Allah berikan afiat sedikit pun tidak merasa takut, dia aman-aman aja, biasa-biasa aja, seolah-olah tidak terjadi sesuatu yang hebat, yang dahsyat. Allah, ini hebatnya afiat, ini hebatnya afiat. Hadirin sekalian, subhanallah. Wahwa, dan dianya itu fadail akbar, hina yu'maru, ketika diperintahkan, bil kafiri, orang-orang kafir, bizzihabi ilan nar, masuk ke dalam neraka. Orang-orang kafir digiring, orang-orang musyrik digiring masuk ke dalam neraka. Wahina tughlaqun nar ala ahliha, ketika dia tutup pintu neraka kepada penghuni-penghuninya. Kalau udah masuk semuanya orang-orang kafir, dia tutup pintu neraka. Ini fazail akbar nanti ya, pas hari kiamat kubro. Itu ditiup sangkakala, hancurlah dunia ini. Setelah sekian puluh tahun nanti ditiup lagi, dibangkitkan manusia. Baru deh tuh ada yang digiring, tentunya masuk ke dalam neraka. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik digiring masuk ke dalam neraka. Nah, ketika masuk semuanya, tughlaqu, ditutup lagi itu neraka. Wa ya'asuna minal khuruji minha. Ini orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka, mereka sudah frustasi, putus asa, nggak bisa keluar lagi. Nih, jadi orang kafir yang sudah dimasukkan ke neraka nggak bakal keluar dari neraka selama-lamanya. Beda dengan orang yang beriman. Kalau masih ada iman di dada seseorang, andaikan hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, hadirin sekalian ya, masih ada iman, suatu saat masih bisa terangkat. Tapi kalau iman ini sudah lepas sama sekali, nanti sama dengan orang kafir. Tuh, ya, nih hadirin sekalian, jebloskan deh ke neraka. Di dalam Al-Quran Allah bilang wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu illal qaumul kafirun. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Yang namanya orang yang beriman haram hukumnya frustasi, nggak boleh. Sungguhnya tidaklah berputus asa kecuali orang kafir. Karena orang kafir kalau sudah masuk neraka udah nggak bakal keluar. Ini kata-kata kafir ini dari kafaroh. Bisa juga orang mukmin, orang muslim yang tidak melaksanakan apa yang Allah perintah, melanggar apa yang Allah perintah, itu jadi kufur. Kalau terus-terusan kufur bisa jadi kafir, kan begitu. Kalau orang musyrik sudah jelas min ahlin nar, ini orang kafir. Bisa saja orang Islam yang tidak mensyukuri anugerah yang Allah berikan. Kalau terus-terus mengaku muslim, apa yang Allah perdukan ya nggak dikerjain. Ngaku muslim, ngaku mukmin, yang diharamkan Allah terus dikerjain. Kan dalam kitab yang lain sering kita dengar guru kita sampai di sini. Di antara penyebab orang-orang yang matinya su'ul khotimah, orang yang berani menganggap ringan apa yang diperdukan Allah, tidak mengerjakan apa yang Allah perdukan, tidak mengerjakan apa yang Allah wajibkan, biasa-biasa aja, kayaknya nggak ada dosa. Ini bisa menyebabkan su'ul khotimah. Yang kedua, ketika dia mengerjakan yang diharamkan Allah, biasa-biasa saja, kayaknya nggak ada yang berbuat dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang menyebabkan seseorang itu matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sekali lagi,
dunia ini negeri tempat kita beramal, sedangkan akhirat itu negeri tempat balasan. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jasa. Apa yang kita lakukan saat sekarang ini, cepat atau lambat akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kehidupan ini sangat singkat tuh. Hanya kalau betul-betul kita ingin bertemu dengan Rabb kita dalam kehidupan yang menyenangkan, yang membahagiakan di surganya Allah Subhanahu wa taala sekarang. Ayo. Nih, di antara beberapa poin tadi ini yang luar biasa. Kita beramal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia melakukan amal saleh. Yang diperdukan Allah, upayakan dan usahakan. Sesibuk apapun kita ngurusin dunia, jangan kita tinggalin. Begitu juga segala pengharaman Allah, yang kecil, yang sedang, yang besar, yang diharamkan Allah, tinggalin hadirin sekalian. Yang namanya barang haram, mau sedikit mau banyak sama tetap haram. Apalagi yang korupsi, kan begitu ya. Yang gede, yang sedang, yang banyak tetap haram. Minuman keras banyak haram, sedang haram, sedikit haram, tetap haram. Jangan kita anggap sedikit ini, cuma sekian miliar ini nggak berapa, tetap haram. Sekian miliar nggak berapa. Allahu Akbar, naudzubillah, summa naud. Tetap tinggalkan apa yang diharamkan Allah hadirin sekalian. Baik, kita lanjut. Wahina yasbahul maut, ketika disembelih oleh kematian, fi surati kabsin, ini dalam bentuk katanya seekor kibas. Amlaha, itu jelas, lebih terang, bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Tuh, jadi nanti hadirin sekalian, kalau sudah terjadi fazail akbar, tuh jelas deh. Yang mananya surga jelas, yang namanya neraka jelas. Yang bakal masuk surga jelas, yang bakal masuk neraka juga jelas. Yang ahlus sa'adah dan ahlus saqawah jelas. Ahlul jannah, ahlul nar jelas. Memang nanti di alam akhirat tidak ada tempat kecuali dua tempat. Fariqun fil jannah wa fariqun, udah dua tempat doang. Wa yunadi munadin, dan ada yang menyeru, ya ahlan nar, hei penghuni neraka, khuludun, kalian kekal, bila mautin, tanpa ada kematian. Pada masuk neraka, udah deh, khulud, khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Bayai asu ahlun nar, maka berputus asalah penghuni neraka, minal khuruji minha, yakni bisa keluar daripada neraka, udah nggak ada lagi. Udah dikatakan ya ahlan nar khuludun bila mautin, nggak ada lagi kematian, kekal dari neraka tuh. Ya. Tuh. Di dalam surat Al-Bayyinah jelas ya, antara orang musyrik dengan orang-orang yang beriman. Tuh. Orang yang beriman jelas dalam surga, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Warabi, adapun yang keempat, orang yang Allah berikan afiat, tumhas
sayyi'atuhu, dihapuskan berbagai macam dosa dan kesalahannya, dihapuskan berbagai macam dosanya ya Rab. Tuh. Wa tuqbalu hasanatuhu, diterima 10 kebaikan-kebaikan. Ini orang yang Allah berikan afiat, subhanallah, dosanya habis bersih, kebaikannya semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khamis, adapun yang kelima nih, bagian yang kedua ya, yamurru ala sirat, orang yang Allah berikan afiat dia akan meniti, dia akan melalui titian jembatan as-sirat, kal barqil lami. Taubannya seperti apa? Al-barq, kilat. Yang apa itu? Al-lami, yang mengkilat. Itu ya Allah. Fayadkhulul jannah bis salam, masuk ke dalam surga dengan selamat. Ketika orang meniti, di atas titian itu ada yang berjalan dengan 2 kakinya. Ada orang yang berjalan cepat, ada orang yang berlari. Ada orang yang berjalan dengan perutnya seperti binatang melata. Ada orang yang berjalan dengan astatnya, pantatnya ngesot. Ada orang-orang nanti yang berjalan seperti kalbarqil lami, seperti kilat, tahu-tahu udah sampai di ujung sono. Ini orang yang Allah berikan afiyat ya Rab, penuh dengan keselamatan. Orang dengan susah payah, tapi orang yang Allah berikan afiat, Allahu Akbar, nikmat hadirin sekalian. Min kalalib asyirat, dari berbagai macam yang namanya rintangan, ranjau-ranjau di atas asyirat, wa ghairiha, dan yang lainnya. Min ahwali dzalikal yaum, dari huru hara pada hari tersebut. Aman sudah. Tuh, dilalui berbagai macam huru hara, lewat semuanya, orang kayak kilat, udah cepet. Kesenggol aja juga kagak kan begitu ya. Tuh, nih hadirin sekalian, Allahu Akbar, minta afiat luar biasa hadirin ya. Nah, makanya Nabi mengatakan kemarin, al-afiyah asaratu aujuhin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah, wallahu a'lam bissawab. Udah tanggung nih, masuk tar yang pas makalah yang ke-11. Mudah-mudahan manfaat buat kita hadirin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka dawamal afiyah, wa nas'aluka syukra 'alal afiyah, wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana